Halo guys, balik lagi di Ini Persepsi. Oke, balik lagi bareng gue, Rubad. Ini gue mau coba membahas sebenarnya pembahasan ini persepsi kali ini tuh ada berangkat dari sebuah pertanyaan, dari sebuah dialek dan dialog yang mengatakan bahwasannya gue itu sekarang sudah terlihat jarang mengkritik pemerintah gitu. Atau secara singkat, kenapa sih gue sekarang terkesan terlihat jarang mengkritik pemerintah? Pertama, gue ingin coba disclaimer dulu atau menjelaskan metode kritik gue itu masih sama sebenarnya. Mungkin kalaupun terlihat berkurang secara media sosial atau di beberapa konten atau di beberapa sosial media, itu benar karena memang gua sekarang kalau dalam konteksnya kebijakan publik secara umum gitu loh ya, itu gua menyampaikannya lewat Twitter atau X gitu, lewat media sosial itu. Dan yang kedua, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin gue coba sampaikan di Ini Persepsi kali ini, bagian dari sebuah pertanyaan itu yang mana melihat atau menganggap gue itu sudah tidak terlihat atau terkesan tidak mengkritik pemerintah. Nah, alasan yang kedua adalah gue mencoba untuk memberikan ruang atau mencoba untuk masuk dalam ranah akar. Jadi akan gue jelasin dalam satu rangkaian ya. Nah, kenapa ini persepsi kali ini mengangkat tema itu? Karena memang ini berangkat dari sebuah pertanyaan, dari sebuah pernyataan, dari apa yang melihat gue hari ini. Yang pertama, gue ingin menjelaskan dari sikap kebijakan politik gue. Sikap kebijakan politik gue tetap sama dari dulu, gitu loh ya. Artinya adalah kebangsaan, persatuan, itu. Karena gue meyakini satu hal dari landasan kajian, bacaan, gitu loh ya, yang komprehensif, itu yang membentuk gue untuk melihat sebuah kebijakan politik, gitu. Nah, baik lagi kepada sikap gue terkait masa kebijakan politik, ya tentu gue menyadari akan selalu ada pro dan kontra dalam kebijakan politik. Bahasa sederhananya, kemarin gue berpikir, menurut gue, siapapun presiden di Indonesia, siapapun pemimpin yang mempunyai tonggak kepentingan secara publik yang ada di Indonesia, selamanya nggak akan pernah 100% bisa benar. Dilihat dari beberapa subgolongan gitu. Karena gue menyadari konteks yang hari ini pasca reformasi itu sudah berubah. Gapnya itu sudah semakin jauh gitu. Karena apa? Karena memang gue adalah orang yang tidak henti-hentinya berbicara dalam ruang-ruang publik bahwasannya gue adalah orang yang ingin atau meyakini berdasarkan kajian, diskusi, dan bacaan serta analisa yang gue coba ramu gitu loh ya. Gue adalah orang yang mendukung kembalinya amandemen Undang-Undang Dasar kepada konteks atau teks amandemen Undang-Undang Dasar teks asli. Itu panjang sebenarnya, mungkin gue akan coba untuk membedah secara khusus di konten ini persepsi terkait masa itu, terkait alasan itu. Nah, selanjutnya gue melihat selama kita melihatnya pada
sisi negasinya atau sisi negatifnya, nah kebijakan politik itu akan menjadi sebuah dialog dan perdebatan tentunya. Yang kedua, gue melihat sikap gue terhadap kebijakan politik ya tentu kepada dasar tadi, nilai kebangsaan, nilai persatuan. Karena itu yang hilang hari ini. Gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini tuh kita atas dasar idealisme, atas dasar pemikiran, atas dasar keyakinan, entah latar belakang pendidikan, entah latar belakang pengalaman, entah latar belakang bacaan dan segala macam, kita tuh seolah-olah tanpa menurut gue ya, persepsi gue itu, kita tuh seolah-olah sedang digiring untuk menjadi terkotak-kotak. Sebenarnya kekuatan kita adalah persatuan loh. Gitu. Kekuatan kita tuh persatuan. Karena tanpa persatuan, ya kita cuman menjadi sebuah pengguna kebijakan atau user gitu ya. Mungkin bahasa kasarnya kita menjadi budak Hindia Belanda, dan itu sudah terbukti gitu. Sejarah membuktikan itu. Dari kerajaan Majapahit, Samudra Pasai, gitu ya, Sriwijaya, sampai pasca kemerdekaan, kita tuh kuat karena persatuan. Terlepas di situ pun banyak pemikiran-pemikiran, banyak konsepsi-konsepsi kan. Tapi pada dasarnya ya tujuannya satu, merdeka. Lepas dari penjajahan. Nah hari ini tuh kita itu dipaksa untuk menjadi terkotak-kotak tanpa kita sadari. Siapa yang diuntungkan? Tentu yang diuntungkan adalah yang punya kepentingan atas ketidakpersatuannya kita, atas ketidaksatu prinsipnya kita, atas ketidaksatu visiannya kita dalam melihat kebijakan publik atau melihat kebijakan politik. Gitu. Nah balik lagi, selama itu ada dalam ranah kita, maka menurut gue siapapun presidennya atau siapapun pemimpin yang mempunyai tonggak penentu kebijakan publik yang nggak akan benar. Terlepas ada pro dan kontra, itu lain soal ya, gitu. Nah sekarang masuk kepada yang kedua, peran kita sebagai warga negara. Nah gue melihat ada yang berbeda dan ada yang kurang, serta ada yang bergeser dari peran kita sebagai warga negara. Gue melihat itu. Karena apa? Karena ada hak dan kewajiban, ada tanggung jawab kita juga gitu. Bahwasannya apa yang menjadi kebijakan itu seolah-olah itu murni milik penguasa, kan gak juga. Kita punya andil sebagai warga negara, kita punya peran sebagai warga negara untuk memberikan pemahaman, edukasi, dan juga sebenarnya untuk mengkaji dan menganalisa. Sesederhananya gini, gue tuh mulai gatal dan mulai sebel atau mulai tidak terlalu responsif kepada beberapa dialog gitu, obrolan. Dalam hal gini, gue tuh sangat menyadari setiap orang tuh punya kapasitasnya masing-masing. Termasuk kalau misalkan gue berbicara IT gitu ya, gue akan nanya dan gue akan sangat mendengarkan dan gue sangat akan meminta saran pendapat dari orang yang punya kemampuan di bidang IT. Oke? Atau di bidang yang lain, nah, yang memang itu bukan bidang gue akan memberlakukan hal yang sama. Nah, lu pernah gak sih ngalamin di sebuah tongkrongan orang yang gak ngerti politik, kayaknya cuma lihat di potongan-potongan video atau misalkan info-info yang validasinya kurang gitu, tapi nada bicaranya atau obrolannya seolah-olah tuh ngerti banget gitu. Nah itu kan menurut gue tuh udah salah gitu ya, udah keliru secara konteks gitu. Dalam arti secara konteks itu dia tidak meriset gitu untuk lebih detail, tapi dia menyampaikannya itu atau menanggapinya itu seolah benar. Nah, gue tuh di fase dimana lah
itu mah sama aja kita membiarkan opini salah atau kebijakan salah yang ada di pemerintah atau kebijakan-kebijakan politik yang ada kalau kayak gitu gitu. Nah, di lingkungan gua, di lingkungan tongkrongan gua, itu tuh mulai tumbuh gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh mulai tumbuh. Nah, gua mulai mulai menghindar lah ya dari perasa-perasa itu. Yang selanjutnya gua ingin menyampaikan poin yang ketiga itu adalah sebenarnya kesalahan kita dalam mengkritik gitu. Gue melihat itu konteks itu. Ya contoh gini lah. Ada satu momen yang membuat gue sebel sih enggak, cuman mengganggu lah ya, atau greget lah gitu loh ya. Ada sebuah momen sebuah warga menceritakan gitu ya, dia dapat bantuan dari pemerintah tentunya. Lalu dia mengomentari bantuan itu. Sedangkan peran dia aja sebagai warga negara katakanlah nggak begitu signifikan gitu. Tapi dia udah mencoba mengkritisi sesuatu hal yang dia tidak melakukan pencarian informasi lebih detail terkait itu. Itu. Yang kedua, gue itu bisa di cross check gitu ya di beberapa organisasi atau misalnya di beberapa tempat yang gue ada di dalamnya gitu. Gue selalu menyampaikan, ya harusnya kita melakukan semaksimal mungkin fungsi dan peran kita. Baru kita mencoba mengkritisi ketidakpasan sebuah keputusan kebijakan publik tadi. Nah, gue tuh lagi di fase itu gitu. Sederhananya kemarin lah ya, gue cerita, gue ngumpul nih sama anak-anak, sama pengurus Karang Taruna di desa gue, komen lah gitu ya, komen terkait kebijakan, terkait masalah peran. Gue bilang, kalau posisi gue gitu ya, posisi gue sebagai ketua Karang Taruna, ya gue tidak dalam fase membenarkan atau menyalahkan, tapi gue mencoba memberikan pemahaman kepada mereka bahwasannya ya peran kita juga harus ada. Jangan lu menuntut sesuatu tapi peran itu nggak ada. Nah, itu yang terjadi hari ini. Maka kesalahan kita juga sebenarnya mah. Karena banyak gitu ya yang gue temuin tentunya, orang mengkritisi sebuah kebijakan, orang mengkritisi sesuatu hal, tapi perannya dia juga nggak dia lakukan. Apalagi yang gue lihat adalah mereka-mereka ini yang punya pengambilan keputusan juga, kan aneh, gitu loh. Makanya gue selalu menyarankan, selalu berbicara ke teman-teman dan teman-teman gue, ya lo harus berbuat sesuatu dulu, lo harus menciptakan sesuatu dulu, lo harus menggunakan kapasitas lo untuk mencoba atau setidak-tidaknya melakukan kepada hal yang memang itu punya peran terhadap sosial masyarakat. Nggak bisa kita main langsung pengen A, B, C, D, F, G, H. Nah, itu kan salah gitu. Kesalahan yang selanjutnya, gue selalu melihat gitu loh ya, ada sebuah program bagus menurut gue. Contoh misalkan terkait masalah UMKM deh gitu ya, karena gue sedang concern di UMKM. Programnya bagus nih untuk peningkatan kapasitas UMKM, dan itu yang dulu selalu gue kritisi gitu ya, bahwasannya kalau gue dalam persepsi gue itu orang yang bukan melihat kepada kuantiti, bukan banyak, tapi yang penting itu kualitas.
sedikit berkualitas itu kan memberikan dampak. Maksud gue kan gini, kalau kita bisa membina UMKM walaupun secara kapasitasnya sedikit UMKM-nya gitu ya, tapi secara goalnya hasilnya adalah punya kualitas. Nah si UMKM ini itu kan bisa menjadi alternatif dalam penyerapan tenaga kerja. Gue tuh punya satu prinsip itu, punya satu gagasan itu, gitu. Nah ini bagus nih programnya gitu ya, program pembinaan, program pendampingan, program konsultasi, bagus lah gitu. Sampai impact-nya itu, dampaknya dari program itu, benefit dari program itu adalah bantuan alat penunjang produksi gitu. Nah kebanyakan dari kita itu hanya melihat kepada bantuannya, bukan pada peningkatannya. Sehingga bagaimana kita mau melihat sebuah program yang baik untuk keberlangsungan dan keberlanjutan? Atau yang ketiga yang selalu gue temuin, misalkan ada di salah satu wilayah gitu loh ya, akan dibangun sebuah pabrik, jelas misalkan industri itu atau pabrik itu tuh akan berdampak secara lingkungan jangka panjang. Karena hanya melihat kepada nilai rupiah tertentu, entah ketua organisasi tertentu atau apapun gitu loh yang ada di lingkungan itu menyetujui dengan dalih misalnya, oh ini kan bisa menyerap tenaga kerja. Iya memang itu bisa menyerap tenaga kerja, tapi kan dampak sosialnya ini akan berpengaruh kepada anak cucu lu loh. Nah itu yang menurut gue kita juga punya peran yang sangat salah gitu pada akhirnya. Dan yang keempat, sebenarnya kitanya juga yang salah menurut gue. Karena gue punya gini, ini akan panjang sebenarnya di poin keempat ini. Sekarang kalau misalkan gue memberikan sebuah analogi kepada lu semua, ada satu orang tanpa kekuatan politik apapun, dia bisa menguji gagasannya, bisa memberikan objektivitas terhadap gagasannya. Anggaplah sederhananya si A ini dia cuma punya kepala nih, otak nih gitu ya, pemikiran, ide, gagasan dan segala macam. Yang si B datang ke lo, dia nggak punya tuh gagasan, pemikiran, tapi dia punya duit. Kira-kira kalau dia mencalonkan sesuatu dan minta dukungan lu akan milih yang mana? Realitanya bos, kebanyakan orang hari ini, kita semua hari ini, itu memilih orang atas dasar uang tadi. Tapi kita minta orang tersebut untuk berlaku benar. Secara prosesnya aja udah salah, mau kita minta sesuatu yang benar. Makanya dari dulu, gue sangat anti politik uang. Sangat anti. Karena menurut gue lebih seneng politik gagasan dari dulu tuh. Peran aktif gue itu bukan karena uang. Kalau secara kepentingan politik, gitu. Bukan karena uang. Beda kerja-kerja politik, itu beda ya, gitu. Itu bisa dibedakan antara kerja-kerja politik atau kepentingan politik, gitu. Nah, kalau kepentingan politik gue jelas kepada gagasan. Gagasan itu bisa menciptakan keberlanjutan, kebersamaan dan persatuan apa enggak, dan harus bisa diuji objektivitas gagasannya itu. Nah kita semua itu sekarang salah karena kita punya peran salahnya juga gitu ya. Ini menjadi, menurut gue hari ini dalam posisi bukan hanya mengkritik kebijakan pemerintah tentunya. Gue coba untuk fair, untuk mengkritik pemikiran-pemikiran masyarakatnya juga. Karena balik lagi kepada poin yang kedua tadi, bahwasanya kita punya peran sebagai warga negara, kita punya peran yang sama. Kan alasannya banyak ya, A, B, C, D, F, G, H, ini nanti juga lupa ini. Kita kan belum pernah tahu. Karena gue melihat dan menganggap selama lu memilih sesuatu karena ada landasan finansial di dalamnya atau ada unsur transaksian gitu ya untuk memilih sesuatu, maka
gue menganggap lu udah nggak punya hak untuk meminta apapun lagi, karena menurut gue suara pilihan lu itu udah dibeli. Karena sebagai sebuah teori transaksi ekonomi yang namanya jual beli, ketika lu udah dibeli, maka apa yang lu berikan itu menjadi hak pemilik si yang membeli itu. Beda dengan lu mengamanahkan pilihan lu terhadap seseorang. Banyak bos hari ini tuh yang kayak gitu. Dan itu peran kita, itu kesalahan kita. Kita punya andil yang sama dalam menciptakan kesalahan-kesalahan keputusan publik. Sehingga apakah fair kalau misalnya kita hanya mengkritisi pembuat kebijakan itu, padahal kita juga punya andil yang sama. Seperti yang gue bilang tadi, ketika ada orang yang datang ke lo minta dukungan, yang satu punya gagasan, yang satu punya uang, kira-kira lo akan milih yang mana? Faktanya hari ini kebanyakan ya pilih yang punya uang lah, sedikit persentasinya. Dan gue udah melampaui itu. Dalam arti melampaui, gue ada menyaksikan langsung gitu ya, pada ranah yang sangat intim terkait masalah itu. Nah itu yang menjadikan atau merubah cara pandang gue terhadap kritik tadi, sehingga ada kesan gue seolah-olah tidak seaktif dulu dalam mengkritik kebijakan publik gitu. Sebenarnya masih sama, cuman gue mencoba fair, ya masyarakat juga harus dikritik dong gitu. Jangan pemerintahnya doang, ya lunya juga yang seperti itu. Nah itu yang gue lakukan hari ini gitu. Karena apa? Karena mau tidak mau itu yang terjadi hari ini. Nah ini akan menyangkut sebenarnya pada poin yang kelima. Poin yang kelima yang ingin gue sampaikan dalam ini persepsi kali ini adalah, ya pemimpin itu lahir dari rahim rakyat, dari masyarakat. Bagaimana kita akan menciptakan pemimpin yang benar kalau cara pengembangannya, pemproduksian di dalam rahim kita gitu ya sebagai rakyatnya aja udah salah. Nah itu yang yang harus sama-sama kita menjadi otokritik, yang menjadi salah satu bahan pemikiran bersama, diskusi gitu ya, diskursus. Bagaimana kita menciptakan, bagaimana kita menginginkan satu kebijakan publik yang memang itu bisa memberikan dampak yang baik gitu ya, baik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah gue tuh di fase itu sebenarnya. Sama halnya kalau misalnya sekarang yang lagi rame itu kan adalah tunjangan untuk DPR RI ya, yang lagi rame. Satu sisi memang gue akan buat konten ini persepsi khusus terkait masalah itu. Tapi sedikit aja pandangan gue hari ini gitu ya, sekarang terkait masalah itu. Ya apa yang lu mau harapkan dari dewan-dewan lu itu sebagai dewan perwakilan rakyat gitu. Karena yang gue lihat mereka juga punya kebutuhan, punya, terlepas ya nanti gue akan bahas secara mendalam terkait masalah itu. Tapi kan kitanya juga yang sebenarnya ketika ada dewan tokoh datang ke kita, jadi ke masyarakat, entah melakukan sosialisasi, entah melakukan reses atau melakukan penyampaian fungsi dan tugasnya mereka, kita kan berpikirnya adalah ada uangnya enggak nih, ada amplopnya enggak nih, ada transportnya enggak, kan itu juga keliru. Ya duit mereka dari mana gitu, selain minta untuk difasilitasi oleh eksekutif, ya tentu dengan hal-hal yang memang kurang etik ya gitu. Ya beberapa kasus kan ada. Nah coba kalau misalkan itu semua kita lakukan. Nah sekarang kita mau ada di posisi mana gitu. Ya selama kita tidak mau berubah terkait apa yang
bisa kita lakukan, ya selama itu juga kita nggak akan pernah mempunyai hasil, mempunyai pemimpin yang memang bahasa umumnya pro rakyat lah, atau bahasa kerennya yang memang mempunyai kebijakan yang memang terstruktur, sistematis, objektif gitu ya, bahwasanya itu kepentingan untuk masyarakat dalam ranah yang terkecil gitu. Entah, jangan berbicara kebijakan publik secara nasional deh, presiden gitu ya, DPR RI gitu, DPD RI, menteri dan segala macamnya ya, dalam sekup-sekup yang kecil lah. Lu di organisasi lu kayak gimana cara memilihnya, lu di lingkungan lu ketika memilih forum RW misalkan atau forum RT misalkan, bagaimana cara memilihnya gitu. Ya selama itu lu melihatnya kepada pragmatisme, maka hasilnya akan, kebijakannya akan pragmatisme. Kebijakan itu yang akan keluar. Dengan kata lain ya, kita punya andil, punya peran dalam menciptakan kebijakan-kebijakan yang non populis, kebijakan-kebijakan yang amburadul, kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan perorangan atau kelompok tertentu. Ya kita punya andil itu, ya karena kita lebih senang menikmati apa yang ada hari ini tanpa melihat dampak keberlanjutannya. Itu fakta. Makanya jawaban gue di ini persepsi kali ini, posisi gue tetap sama gitu. Gua mengkritisi kebijakan publik yang keliru menurut persepsi gua, menurut opini gua, menurut apa yang gua pelajari, baca dan analisis gitu loh ya. Tapi objeknya hari ini bukan hanya kepada pemerintah toh. Ya gue coba fair lah, mencoba fair bahwasanya ke masyarakat juga gitu. Ya hal sederhana deh ya. Kalau kita mau pakai acuan, baik itu WHO, World Bank, ataupun misal Bank Indonesia gitu loh ya, kategori kemiskinan itu kan ada apa ya, ada kategorinya ya. Nah lu cek dah gitu di rumah lu masing-masing, sebenarnya kita udah fair apa belum gitu. Hal yang sangat sederhana aja, misalkan tabung 3 kilo yang memang dikhususkan untuk masyarakat miskin, kita itu masuk tidak kategori itu dan kita mempergunakan tabung 3 kilo apa enggak. Ya bukan masalah susah lu punya utang, lu punya tunggakan, lu punya cicilan, bos, itu beda soal gitu. Itu mah kan gaya hidup, itu mah kebutuhan behavior lu, bukan kebutuhan pokok kan gitu. Ya karena ada aja tuh masyarakat yang memang lah, gue kan masih teranggap susah. Kenapa susahnya? Ya gue masih punya tunggakan, gue masih punya ini, lalu kerja, ada penghasilan. Tunggakan lu, cicilan motor dan sama itu kan keinginan lu, bukan keinginan siapa-siapa. Itu kan behavior lu aja, keinginan substitusi lu. Berarti kan belum, nggak bisa dikatakan lu tidak mampu sebenarnya, karena lu setoran motor aja mampu. Gua sih melihatnya itu. Nah kita tuh di fase, gua terutama ya di fase ada di posisi itu, melihat sesuatu itu. Ya terlepas misalnya pendapatan gue kan harian, pendapatan gue kan nggak tentu. Ya kan ada kategorinya yang gue bilang tadi. Yang sebut dengan masyarakat miskin gitu, masyarakat tidak mampu, itu kan ada kategorinya. Nah sekarang bicara kepentingan mana? Ada masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara kategori itu, ketentuan itu, mau lu pakai landasannya World Bank kayak, mau itu lu mau pakai dasarnya atau landasannya itu adalah Bank Indonesia gitu ya. Itu kan ada pengkategoriannya. Nah, kita itu sebenarnya masuk ke dalam kategori mana? Sesederhana itu aja gitu. Kita aja udah
katakanlah gitu ya, mengakali hal demikian gitu. Terus kita ingin ada satu kebijakan yang memang menguntungkan kita, kan enggak. Yang kedua, ada kebijakan baik, ada keputusan baik, ada sebuah program baik. Ya orientasinya adalah benefitnya doang, bukan bagaimana cara peningkatan lah. Gimana usaha lu mau maju kalau misalkan yang lu cari hanya bantuan. Menurut gua, sepengalaman gua ya, walaupun belum bisa dikatakan sukses, tapi sepengalaman gua ngebangun sesuatu itu, yang gua kejar ada kerjasama, bukan bantuan. Join partner, kemitraan, gitu. Itu yang gue lakukan gitu. Karena dengan join partner, kemitraan, artinya kita bertukar gagasan, ada win-win solution, ada keuntungan bersama gitu loh ya, saling menguntungkan bersama, baik antara gua maupun mitra gua. Itu yang selalu gua tawarkan, gagasan-gagasan itu. Sehingga ya itu yang gue selalu cari gitu. Konsekuensinya ya berarti gue harus mengkapasitasi kemampuan, baik itu misalkan ikut pelatihan, ikut seminar, ikut program-program, agar membangun jaringan kemitraan-kemitraan tadi. Nah, seberapa banyak gitu kita sebagai masyarakat, terkhusus misalkan pelaku usaha mikro, pengusaha-usaha mikro melakukan itu, kan tidak banyak, sangat tidak banyak gitu, karena orientasinya udah salah tadi gitu ya. Nah, gua sekarang ada di fase itu karena gue melihat banyak hal kekeliruan yang memang sebenarnya itu ada peran kita yang salah. Sehingga menurut gua, ya selama lu masih melakukan hal yang salah, selama lu memilih sesuatu bukan karena pemikiran dan gagasan orang, karena hanya sebuah transaksi, ya nikmatin aja udah. Mau sebrengsek apapun ketua RT lu misalkan, yang paling sekup, yang paling kecil, atau siapapun gitu ya, ya nikmatin aja udah. Karena kita juga punya peran yang sama, punya peran itu. Ya lu bisa dilihat lah organisasi-organisasi hari ini, apapun organisasinya, menurut gue nggak ada tuh sebuah pemilihan secara gagasan, nothing lah gitu. Ya semua pasti ada intrik gitu, ada transaksi-transaksi yang memang bisa jadi di luar sepengetahuan kita. Kita hanya cuman belum tahu aja gitu, bukan berarti tidak ada kapasitasnya itu gitu. Nah itu ya yang ingin gue sampaikan. Balik lagi, ya gue masih dalam posisi yang tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut gue kan ngaco gitu loh ya, dalam melihat. Yang kedua ya, gue melihat siapapun presidennya, yang punya peran itu adalah orang-orang di sekitarnya. Mau itu siapapun ya, dari zaman Soekarno gitu ya, yang gue baca buku-bukunya, yang gue baca literasinya, yang gue ikutin kajian-kajiannya gitu ya, sampai pada hari ini sebenarnya mereka itu pada punya visi yang benar gitu untuk mengelola negara ini secara pemerintahan. Nah yang kacrut kan sebenarnya orang-orang di sekitarnya gitu, yang membisiki mereka. Karena gue yakin kebijakannya itu nggak 100% datang dari si pimpinan itu gitu. Pasti melihat masukan si A, masukan si B, menjaga si A, menjaga si B, menjaga si C gitu. Ada apa ya, ada perasa itunya yang dilakukan dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Dan itu berlaku gitu, bukan hanya kepada sektor kepemimpinan presiden gitu ya, sampai pada tingkat yang paling rendah itu berlaku gitu, hal-hal demikian. Sehingga bukan berarti mereka salah 100% menurut gua. Nah yang harus dihindari kan orang-orang kayak kita, ketika orang-orang yang kayak kita yang gue bilang tadi gitu ya, yang orientasinya kepada pragmatis, ada di lingkaran-lingkaran itu gitu. Nah kita harus menjaga itu. Nah itu persepsi dari gua gitu loh ya, sebuah konklusi yang ingin gua sampaikan, bahwa
ketika kita menginginkan sebuah kebijakan publik yang benar dari pemimpin kita, dari pemerintah kita, dari sektor pemerintahan, baik itu desa, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur, presiden gitu loh ya, menteri dengan menterinya, para wakil-wakil rakyat kita, ya kitanya juga harus fair melihat mana yang benar-benar memberikan gagasan, mana yang hanya memanfaatkan transaksi. Tentu balik lagi kepada ya sikap kita sebagai warga negara, karena pada dasarnya pemimpin itu lahir dari rahim rakyat, rahim masyarakat. Ya tergantung kita dalam menyampaikan dan memilih calon-calon yang akan mewakilkan kebijakan publik kita untuk menentukan kebijakan publik yang pas untuk kita sebagai masyarakat. Nah itu yang bisa gue coba sampaikan di ini persepsi kali ini. Disclaimer, gue tidak sedang menyinggung kelompok manapun, tidak gitu ya. Ini hanya sebuah keresahan, sebuah pemikiran dari sebuah dialog, bahwasannya gua terlihat gitu atau terkesan menjauh dari sikap kritik-kritik gue yang seperti sebelum-sebelumnya mungkin dilihatnya seperti itu oleh beberapa orang gitu ya, oleh orang-orang yang kenal gua gitu. Nah ini jawabannya lah, kurang lebih kayak gitu. Gue mencoba untuk tetap ada di medium itu, tapi dengan dua sudut pandang yang coba gue yang coba gue lakukan gitu. Gue menggunakan beberapa sudut pandang dan gue membuat dua objek gitu. Yang objek yang pertama kita sebagai masyarakat, yang kedua tentu pemerintah objeknya. Oke, thank you. Balik lagi ya, ini sekedar persepsi yang gue yakinin berlandasan apa yang menjadi bacaan dan pemikiran gue. Yang namanya persepsi, setiap orang punya persepsinya masing-masing. Menurut gue setiap persepsi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, selama persepsi itu bisa membawa dampak yang jauh lebih baik buat kita semua. Maka yakini persepsi lu yang membuat lu baik, jauh lebih baik, baik secara pribadi maupun secara makhluk sosial, dan jauhi persepsi lu yang memang itu mempunyai dampak keburukan baik untuk diri pribadi maupun untuk orang lain. Thank you sudah nonton ini persepsi, dan dukung selalu channel ini agar kita juga bisa discuss. Kalau ada hal-hal yang kurang gitu ya, mungkin lo punya pendapat atau punya persepsi, silahkan ketik di kolom komentar. Thank you guys.